ikhlas memiliki arti, yaitu melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan hati yang tulus karena Allah, tanpa mengharapkan balasan atau imbalan dari siapapun. Selain itu juga, orang ikhlas mampu menerima hasil dari usahanya dengan sabar dan berlapang dada, baik itu berhasil maupun tidak sesuai dengan ekspektasinya. Terdapat dalil tentang ikhlas, yakni pada surat Al-Baqarah 139 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun, yang artinya, katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 139. Hadis tentang ikhlas, innama a'malu binniyah, yang artinya sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Muhammad Al-Bukhari dan Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Uliana Kapipa dari nomor absen 35. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman yang pertama, tidak haus pujian atau takut ketenaran. Orang yang beriman melakukan kebaikan tidak untuk berharap pujian atau perhatian dari orang lain. Justru jika ada yang memuji mereka secara berlebihan, mereka akan risih karena tujuan mereka melakukan kebaikan yaitu dengan niat yang tulus dan tidak mengharapkan pujian atau popularitas dari orang lain. Yang kedua yaitu konsistensi atau istiqomah. Orang yang beriman terus melakukan kebaikan secara terus-menerus. Tidak hanya saat ada orang yang melihat saja, tetapi saat tidak ada orang yang melihat juga mereka tetap melakukan kebaikan. Artinya kebaikan yang mereka lakukan tidak bergantung pada situasi dan penilaian orang lain. Yang ketiga yaitu tidak mudah kecewa. Orang yang beriman tidak mudah kecewa atau marah terhadap apa yang jika perbuatan kebaikan mereka atau perbuatan mereka tidak dihargai atau justru mendapat perilaku buruk, karena yang mereka harapkan adalah balasan dari Allah, bukan dari balasan manusia. Yang keempat yaitu melupakan kebaikannya. Orang yang termasuk ikhlas tidak menceritakan atau mengasih tahu kepada orang lain atas kebaikan yang telah mereka perbuat. Justru mereka lebih memilih diam, karena yang penting dilakukan dengan niat yang tulus dan manfaat dari perbuatan tersebut. Ciri-ciri ikhlas yang kelima adalah merasa cukup dengan balasan Allah. Keyakinan kuat bahwa penilaian Allah adalah satu-satunya yang penting, sehingga tidak berambisi mencari popularitas. Yang keenam, hati yang tenang. Hidupnya terasa lebih tenang dan damai karena tidak terbebani oleh ekspektasi manusia. Yang ketujuh, senang melihat orang lain berhasil, tidak memiliki sifat hasad atau iri, dan merasa gembira apabila temannya mendapat kelebihan. Yang kedelapan, introspeksi diri, selalu merasa memiliki kekurangan dan tidak merasa diri paling benar atau paling suci. Faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan keikhlasan. Yang pertama, menata niat atau tasihun niat. Selalu meluruskan niat sebelum, saat, dan setelah melakukan amal. Hal ini penting agar perbuatan yang dilakukan benar-benar karena Allah dan tidak tercampur dengan keinginan untuk dipuji atau dilihat orang lain. Dengan niat yang benar, amalan yang dilakukan akan memiliki nilai ibadah. Yang kedua, menyembunyikan amalan. Berusaha menyembunyikan kebaikan yang dilakukan agar terhindar dari sikap ria atau pamer, dan tidak memperlihatkan amal kepada orang lain, keikhlasan dalam hati akan lebih terjaga. Hal ini juga membantu seseorang lebih fokus pada tujuan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, berdoa memohon keikhlasan. Memohon kepada Allah
agar diberikan hati yang ikhlas, misalnya dengan doa agar hati tetap teguh di jalannya. Karena hati manusia mudah berubah, maka dengan berdoa kita berharap Allah membantu menjaga niat agar tetap tulus dalam beramal. Yang keempat, mengingat akhirat dan kematian. Menyadari bahwa kehidupan di dunia hanya sementara dan setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amalannya. Ketika mengingat kematian dan kehidupan akhirat, seseorang akan terdorong untuk berbuat baik dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian dari manusia. 5. Menganggap remeh amalan. Tidak merasa bangga dengan amal yang dilakukan. Yang keenam, mempelajari ilmu agama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Yang ketujuh, menerima takdir, ridho terhadap ujian dan ketetapan Allah. Yang kedelapan, yaitu mujahadah, melatih diri untuk istiqomah dalam berbuat baik. Lalu ada manfaatnya. Yang pertama, memiliki ketenangan jiwa dan juga batin. Dengan kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa ikhlas, itu tentu bisa menghilangkan kecemasan dan juga kekhawatiran kita terhadap hasil akhir yang telah Allah berikan. Lalu yang kedua ialah memiliki amal yang kedua adalah amal yang diterima dan juga pahala yang berlipat ganda. Ini adalah salah satu syarat mutlak ibadah kita diterima. Manfaat ikhlas. Yang ketiga yaitu terhindar dari penyakit hati, menghapus sifat sombong, ria, atau yang ingin dipuji dan ujub, sehingga seseorang hatinya merasa lebih bersih dan lebih tenang. Yang keempat yaitu hidup lebih produktif dan lebih fokus. Seseorang yang ikhlas itu fokus pada proses, bukan fokus pada ujian, sehingga mereka merasa lebih fokus dan lebih produktif. Nah, teman-teman, yang tadi itu merupakan beberapa kegiatan dari perilaku ikhlas di berbagai lingkungan. Yang pertama yaitu contoh perilaku ikhlas di lingkungan sekolah, membantu teman yang sedang kesulitan belajar dengan ikhlas. Yang kedua yaitu contoh perilaku ikhlas di lingkungan keluarga, membantu ibu yang sedang menyajikan makanan tanpa merasa keberatan sedikit pun. Yang ketiga yaitu contoh perilaku ikhlas di lingkungan masyarakat, berbagi takjil kepada masyarakat sekitar dengan senang hati. Yang keempat yaitu contoh perilaku ikhlas dalam bernegara, dalam menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan oleh para petinggi negara. Ih, ini pusing sekali. Kamu kenapa lo ya? Ini dari tadi aku ngerjain MTK gak ngerti-ngerti. Coba sini aku lihat. Ini, lihat angka malah jadi pusing. Sini aku jelasin. Siti, bukannya ini udah waktu istirahat ya? Gak apa-apa Gihan, aku seneng kok bantuin Ulia. Ibu kan kelihatan capek. Enggak kok. Aku bantuin aja ya. Gak apa-apa, ibu bisa sendiri. Gak apa-apa, aku bantuin sekalian aku belajar tanggung jawab. Ibu duduk aja. Iya boleh nak. Iya ya. Makasih nak. Ya ibu. Hey, gimana kalau kita bagi-bagi takjil? Boleh, ayo. Sekalian ngabuburit juga. Buat apa sih? Mending uangnya buat kita jajan aja. Bukan gitu kan, sekarang mumpung lagi bulan Ramadan, jadi baiknya banyakin berbagi. Ya udah deh, kamu kalau gak ikhlas gitu mending jangan, daripada pahala gak dapet terus uang juga berkurang. Ini juga
apa-apa lah, rumah aku dekat, aku juga ikhlas. Kalau ditilang, jadi bukan soal ikhlas ditilang, tapi soal keselamatan aku. Gak ada yang aku pakai dalamnya.